Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang merasa tidak puas dengan kejadian sekarang, apa yang saat ini terjadi. Ada seseorang di sini yang merasa tidak senang dengan apa yang saat ini terjadi di antara kalian. Oke, aku akan tarik energinya. Siapakah dia yang saat ini merasa tidak senang dengan keadaan yang terjadi di antara kamu dengan dia saat ini? Oke, jadi aku lihat selama ini memang ada suatu situasi di mana mungkin selama ini tuh dalam take and give kalian itu jomplang gitu ya. Mungkin hanya seseorang aja, entah ini kamu atau dia, yang hanya sering selalu memberi dan yang lainnya tidak. Sehingga si dia ini ingin adanya suatu kestabilan ya, saling bisa ada take and give dalam sesuatu. Mungkin dari effortnya, dari memberi hadiah atau memberikan perhatian atau apapun itu gitu ya. Jadi intinya ada timbal balik gitu ya, karena mungkin selama ini tuh sulit sekali untuk bisa melakukan suatu take and give di dalam hubungan ini. Dia adalah seseorang yang takut banget digosipin. Dia takut banget kalau misalkan dia itu apa ya, dipandang oleh orang-orang itu berbeda gitu loh. Berbeda dengan apa yang dia harapkan gitu ya. Jadi kayak dia takut dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang dia. Dia takut banget. Um, Mungkin memang orang yang sebenarnya dia itu punya suatu trigger. Jadi dia takut banget kalau dipandang orang itu kalau dia itu jelek gitu ya. Maksudnya entah tingkah laku, perilakunya, atau etika, moral, atau apapun itu dibilang jelek atau dipandang orang lain jelek, itu dia takut banget. Jadi kayak dia ini punya suatu harga diri yang cukup tinggi sehingga dia pengen selalu dipandang orang itu wah, hebat, seperti itu ya. Jadi dia paling takut kalau misalkan ada seseorang yang memikirkan dia itu berpandangan beda gitu loh dengan apa yang dia harapkan. Apalagi kalau pandangan itu jelek-jelek tentang dia. Terus dia ini mungkin juga takut kalau misalkan kamu memandang dia jelek, memandang dia apa ya, yang buruk-buruk gitu loh. Terus itu juga aku lihat di sini dia ingin sekali untuk kembali sama kamu, ya. Bahkan aku lihat di sini kayak ada keyakinan bahwa dia akan selalu kembali lagi dengan kamu. Kita akan bersama kembali, kata dia. Kemudian di sini ada habit, ya, ada suatu kebiasaan yang bahkan di sini dia pun nggak tahu apakah suatu kebiasaan dia ini bisa berubah. Entah apa itu, ya. Nanti kita lihat kebiasaan dia. Dan aku lihat juga di sini saat ini memang dia butuh waktu untuk berpikir, untuk memikirkan segala hal, untuk ya, memikirkan apa yang telah terjadi dan apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dia harus mengambil tindakan apa. Oke, apa yang terjadi? Seven of Swords. Ya, jadi mungkin selama ini dia pernah selingkuhin kamu, pernah bohong sama kamu, pernah menipu kamu, atau ya, intinya pernah melakukan sesuatu hal yang membuatmu tidak tahu, ya. Ya, dia menyembunyikan banyak hal, tapi ternyata tanpa dia duga-duga, ternyata apa yang selama ini dia lakukan, yang dia harap kamu tidak tahu, akhirnya terbongkar. Ya, entah kebohongan-kebohongan dia, entah perselingkuhan dia, atau apapun itu ternyata kebongkar. Entah memang kamu yang mencarinya, atau tanpa sengaja dia sendirilah yang membongkar kebohongannya dia sendiri.
Intinya semua apapun yang ditutup-tutupi dari kamu itu ternyata terbongkar semua. Dan akhirnya mau nggak mau ya udah terlihat jelas lah di sini. Tapi nampaknya kamu di sini selalu mencoba untuk ya udah memaafkannya, tapi kayak lebih ke mengabaikan gitu ya. Kalau memaafkan mungkin iya, kamu akan memaafkannya, tapi untuk bisa kembali lagi itu mungkin akan sulit, gitu ya. Mungkin kamu memilih untuk menenangkan dirimu, mengabaikan dia, gitu ya, dan menjalani hidupmu sendiri aja, kayak gitu. Karena mungkin kamu di sini ya sudah cukup terlalu kecewa sama dia. Apalagi di sini dia banyak sekali menutup-nutupi banyak hal terhadap kamu. Apalagi di sini dia juga pernah selingkuhin kamu, ngebohongin kamu, seperti itu. Ya, jadi ketika semuanya sudah terkuak, semuanya sudah terbongkar, kamu memilih untuk ya udah mengabaikan dia aja, menjalani hidupmu sendiri, atau mungkin saat ini yang sedang kamu rasakan, ini yang sedang kamu lakukan. Memang sejujurnya sih dia ini tuh sangat ambisi sekali untuk bisa segera mendapatkan pasangan, ya pasangan. Tapi dari keambisiannya inilah ya yang membuat akhirnya hubungan kalian itu hancur. Ya, kenapa? Karena dia pengen segera cepat mencari pasangan. Tapi caranya salah. Ketika dia mengenal kamu, dia juga mencari yang lain, mengenal yang si A, si B, si C. Jadi ini bukan hanya apa ya? Bukannya hanya uh, konsisten untuk pada satu orang, tapi juga dia mencoba untuk cari yang lain gitu loh, agar lebih cepat untuk mendapatkan atau ya ingin membandingkan antara kamu dengan si A, dengan si B, dengan si C gitu loh, paham ya? Jadi dia selingkuhin kamu itu karena untuk membandingkan kamu itu dengan mereka siapa yang lebih baik gitu loh. Mereka dengan yang merekanya lagi siapa yang lebih baik. Nah, merekanya lagi dengan kamu siapa yang lebih baik, seperti itu. Makanya di sini ada perselingkuhan ya. Nah, inilah yang membuat akhirnya hubungan kalian itu hancur. Terus itu juga aku lihat ini dia pengen segala sesuatunya itu terkendali oleh dia gitu loh ya. Dia selalu menginginkan di dalam hidup dia itu ada di bawah kendali dia sendiri gitu loh. Jadi dia pengen semuanya dia atur sendiri dan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tapi ternyata apa yang dia harapkan atau apa yang dia pikirkan itu kan nggak semuanya akan sama dengan pemikiran orang-orang. Nah, itu yang dia takutkan. Dia pengennya A, tapi ternyata menurut si orang-orang di luar sana, entah keluarganya, entah kamu atau teman-teman atau ya orang lain gitu ya, memandang dia A itu tidak baik. Ya, seharusnya dia melakukan B. Nah, itu dia paling nggak suka kalau misalkan ada perbedaan pemikiran seperti itu. Ya, memang suatu kepercayaan diri, antusiasme, optimismenya dia itu sebenarnya penting dalam hidupnya. Tapi dia juga harus memiliki kesabaran, jangan gerasak kerusuk, jangan ceroboh gitu loh. Ya itu tadi, mencari pasangan boleh dengan percaya diri, dia menjalani hubungan dengan A, dengan si B, dengan si C, dengan kamu gitu. Tapi caranya jangan ceroboh gitu loh. Harus sabar, konsistenkan dulu dia kenal dengan si A. Kalau memang sudah tidak cocok, akhiri dengan A, kemudian baru cari yang B. Kayak gitu loh maksudnya. Jadi step by step, satu-satu. Jangan langsung brek, dia masih kenal kamu, tapi dia juga udah mulai kenal yang si A, si B, si C. Nah, inilah yang membuat hubungan kalian hancur. Setelah itu, ketika di sini sudah ada perselingkuhan, kemudian kalian memilih untuk ya meninggalkan dia, ya kamu mencoba untuk move on dari dia. Dianya di sini malah kesepian, kesedihan, merasa bersalah, merasa nggak enak sama kamu. Bahkan aku lihat di sini ada yang sampai sempat nangis loh, karena menyesal ya telah memperlakukan kamu, telah menyelingkuhin kamu. Aku lihat di sini telah memperlakukan kamu tidak baik ya. Jadi bahkan ada yang sampai menangis di sini. Kemudian akhirnya di sini dia ada rasa keinginan untuk rekonsiliasi lagi.
Cuman gimana, saat ini dia lagi bingung, dia harus mengambil suatu keputusannya bagaimana, karena di sini kan dia nggak mau terekspos bahwa dia itu dipandang jelek gitu ya. Sama kamu pun begitu ya, maksudnya kepada kamu pun begitu, dia juga nggak mau kamu memikirkan dia, kamu berpikir tentang dia ini kalau dia ini orang yang jelek gitu loh, maksudnya tingkah laku perilakunya gitu ya. Nah, jadi saat ini tuh dia lagi bimbang harus memutuskan bagaimana, apa yang harus dia pilih. Dan bahkan untuk apa itu namanya, untung ruginya juga dia pikirkan gitu ya. Kalau misalkan dia kembali lagi dengan kamu, untungnya bagaimana, ruginya bagaimana. Kalau dia tidak bersama kamu atau dia meninggalkan kamu, untung ruginya dia akan apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Jadi sebenarnya sejujurnya ya, dia ini ingin datang lagi ke kamu, tapi dia masih bimbang. Sempat dia bimbang. Bahkan aku lihat juga di sini dia sempat kayak berpikir, kalau memang keputusannya harus berpisah dengan kamu, kira-kira aku siap nggak ya hidup tanpa kamu, mandiri tanpa kamu. Nah, itu juga difikirkan oleh dia. Bahkan juga sempat memikirkan kalau misalkan dia misalkan berpisah dengan kamu, terus kalau misalkan dia bersama si A, kira-kira bahagia nggak ya? Nah, itu pun dia pikirkan, dia cari solusinya gimana, jalan yang terbaik, siapa yang mau dia pilih, kayak gitu ya, apa yang harus dia lakukan. Dan apalagi di sini A Page of Pentacles memang mengindikasikan bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang di sini tuh tidak jujur, tidak setia, bahkan tidak dewasa, ya, suka berbohong, memiliki kehidupan yang selalu apa ya, kayak selalu energinya tuh selalu masam gitu loh, selalu dipenuhi dengan kemurungan, kesedihan seperti itu. Suka berbohong ya. Bahkan di sini aku lihat ya, kalau misalkan sifat dia selalu seperti ini tidak pernah berubah, maka dia akan beresiko kehilangan kamu ya. Mungkin ketika dia sudah kehilangan kamu, dia pun akan menyesalinya ya. Jadi setiap dia kehilangan kamu, setiap dia mengambil langkah untuk meninggalkan kamu atau pergi dari kamu, dia akan menyesali atas tindakannya ini. Dan aku lihat juga di sini memang kalau misalkan dia mau datang lagi dengan kamu, dia harus bisa berusaha lebih kuat atau lebih banyak effort gitu ya, untuk bisa menarik kembali kamu gitu, untuk bisa menarik kembali perhatian kamu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu sudah capek dengan dia, kamu juga sudah jengkel sama dia. Itulah yang membuat dia harus bisa effort untuk bisa mendapatkan perhatian kamu gitu ya. Dan kalau memang saat ini kalian memang belum nikah dengan si dia ini, memang menunjukkan bahwa si dia ini sebenarnya belum siap untuk menjalin suatu komitmen ya. Dan sebenarnya itu bukan masalah yang apa ya, merugikan kamu, enggak, justru malah semesta ingin menyelamatkan kamu dari dia, karena dia belum siap berkomitmen. Mau kamu paksakan kayak apa juga ya, kalau dia belum siap untuk berkomitmen ya nggak akan terjadi gitu loh kan. Kalaupun dipaksakan dia mau gitu ya, untuk berkomitmen, justru malah nanti kamu yang akan terus-terusan tersakiti. Jadi sebenarnya semesta sudah mengaturnya dengan sedemikian rupa agar kamu bahagia gitu loh ya. Ketika dia memang belum siap, ya mau dikatakan apa gitu loh ya, berarti kamu harus dihindarkan dulu, ya dihindarkan dulu dari dia sampai dia siap gitu ya, kalau memang masih mau bersama. Toh di sini sebenarnya ya, aku lihat juga dia ini masih fokusnya itu ke pekerjaan, ke materi, ke keuangan, masalah pribadi gitu. Sehingga kamu kalau misalkan mau terus memaksakan ke dia, kamu akan terus-terusan diabaikan oleh dia gitu loh. Nih, kartu keenamnya ada Ace of Pentacles. Kedepannya pun masih seperti ini. Dia masih akan sibuk dengan pekerjaannya, keuangan dia, ya, masalah pribadi dia. Karena memang si dia ini masih memiliki apa ya, sifat yang serakah, egois, dan apa itu namanya, cemburuan juga gitu. Jadi walaupun kamu meninggalkan dia rasanya nggak ikhlas, dia nggak mau.
dia cemburu. Apalagi kalau misalkan di sini kamu bahagia tanpa dia, atau bahkan kamu udah punya yang lain, wah dia cemburu banget gitu ya. Dan tapi kalau misalkan kamu tetap bersama dia, kamu yang akan tersakiti. Bahkan di sini juga aku lihat komunikasi jarang di antara kalian ya, komunikasi jarang terhubung. Kemudian itu aku lihat juga banyak sekali kesalahpahaman juga di antara kalian gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat dia tidak bahagia adalah ya kelakuannya sendiri, dan efeknya ya seperti ini ya, kamu selalu dipisahkan dengan dia karena kelakuan dia yang seperti ini, menghadirkan pihak lain, lebih memprioritaskan yang lain, lebih fokusnya pada karir, keuangan, kamunya sering dicuekin. Ya wajar kalau dia merasa tidak bahagia dengan keadaannya sekarang. Seperti itu ya, dan aku lihat sempat ada yang di antara mereka ini ada yang sampai nangis lalu berpisah dengan kamu. Oke, aku rasa cukuplah untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.